Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Atun selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking di kelas CMD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Aulia Dipa Agustin dengan NIM akhir 126, mahasiswi program studi manajemen dari UPN Veteran Yogyakarta. Nah, untuk memenuhi ujian tengah semester Gasal di mata kuliah Public Speaking, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan topik yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari yang berjudul Generasi Z dan Krisis Empati di Dunia Digital. Pernahkah kalian merasakan hal ini? Di mana ketika sedang nongkrong dengan teman-teman, tapi semuanya diam? Bukan karena marah, tapi karena sedang menatap layar masing-masing. Ada yang scroll TikTok, ada yang scroll Instagram, ada yang sedang membalas chat di WhatsApp, dan ada yang foto-foto. Tapi lucunya, nanti ketika ada yang mengupload foto atau video tongkrongan, digunakan caption quality time with my besties dengan emot love. Padahal yang quality itu adalah gadgetnya, bukan interaksinya. Kita memang hidup di zaman yang katanya paling terhubung, tapi ironisnya banyak dari kita merasa paling sendirian. Betul? Itulah realita generasi Z, generasi kita. Kita tumbuh dengan internet yang cepat, tapi interaksi antar manusia itu pelan-pelan mulai membeku loh teman-teman. Kita sudah terbiasa melakukan video call dengan teman di luar negeri, bahkan di luar benua mungkin. Tapi kita susah untuk menatap mata orang yang sedang duduk di hadapan kita. Ya kan? Teknologi memang luar biasa adanya. Ia bisa membuat dunia yang sangat luas menjadi terasa kecil dan sempit. Kemudian informasi itu bisa mengalir dengan sangat cepat, serta komunikasi itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tapi dengan adanya kemudahan itu semua, ada efek samping yang jarang kita sadari teman-teman, yaitu adalah menurunnya tingkat empati kita sebagai manusia. Dulu ketika ada seseorang yang sedang sedih, kita biasa untuk mendatangi mereka, kemudian kita tepuk bahu mereka, atau sekedar menemani mereka dalam kesedihannya. Tapi sekarang kita hanya perlu mengirimkan emoji atau komentar semangat ya, dan langsung kita next ke story selanjutnya. Nah, jadi koneksi digital itu tidak sama dengan koneksi emosional ya teman-teman. Karena kita itu cuma hadir secara online, tapi kita absen secara batin. Bahkan ada sebuah penelitian dari University of Michigan pada tahun 2011 yang menemukan bahwa empati mahasiswa itu menurun lebih dari 40% dibandingkan dengan generasi 30 tahun lalu. Dan penyebab utamanya itu adalah karena meningkatnya penggunaan media sosial. Nah, jadi ini tuh bukan sekedar perasaan semata ya teman-teman, tapi merupakan data yang nyata. Teman-teman sadar gak sih kalau media sosial itu seperti cermin? Tapi cermin yang hanya menampilkan hal-hal yang ingin kita lihat saja. Nah, di dalam media sosial sendiri itu ada yang namanya algoritma teman-teman. Dan algoritma ini itu bekerja untuk memanjakan preferensi kita. Jadi ketika kita menyukai konten-konten atau hal-hal yang lucu, maka yang muncul adalah konten yang lucu terus. Kemudian ketika kita setuju dengan sebuah opini atau sebuah opini tersebut sesuai dengan pemikiran kita, maka yang muncul adalah pandangan-pandangan yang sama juga. Nah, akibatnya terciptalah kita hidup di dalam echo chamber. Nah, echo chamber ini itu merupakan ruang gema digital yang membuat kita tidak terlalu sering berhadapan dengan hal-hal yang berbeda dengan pemikiran kita. Dan sekalinya kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, maka kita akan lebih mudah marah, kita mudah menjudge, atau kita mudah untuk menyingkirkan atau meng-cut off orang atau konten tersebut.
Padahal empati sendiri itu tumbuh dari adanya perbedaan, dari keberanian untuk mendengarkan, bukan membungkam, dari niat untuk memahami, bukan membalas komentar dengan amarah. Krisis empati juga lahir dari adanya budaya instan. Kita terbiasa dengan kecepatan, dengan skip iklan, dengan skip video, skip story, skip konten, dan semuanya kita skip. Dan bahkan perhatian manusia saat ini itu bisa dibilang lebih pendek daripada perhatian ikan mas. Yang mana perhatian ikan mas sendiri itu sekitar 8 detik. Dan perhatian manusia itu bisa cuma 1 atau 2 detik aja. Jadi bisa dibilang ini adalah sesuatu yang miris, bukan? Nah, masalahnya empati itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa buru-buru. Karena empati itu butuh waktu untuk mendengarkan cerita sampai habis, waktu untuk memahami tanpa menyela. Dan kalau kita sudah terbiasa dengan apa-apa yang cepat, maka kita tidak akan mendapatkan esensi dari empati itu sendiri. Kalau kita terus terburu-buru, bagaimana kita bisa benar-benar peduli? Dan kalau kita cuma hanya mencari validasi dari dunia maya, bagaimana kita bisa benar-benar hadir di dunia nyata? Namun kabar baiknya, kita masih bisa memperbaiki krisis tersebut. Jadi generasi Z bukan lagi generasi tanpa hati dan empati, karena kita bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil. Seperti yang pertama, ketika teman-teman sedang mendapati teman kalian ingin bercerita atau curhat, maka simpan dulu ponsel kalian. Jangan sampai ada distraksi, terlebih lagi distraksi dari teknologi. Jadi teman-teman harus mendengarkan cerita teman kalian tersebut, lalu proses cerita tersebut dalam pikiran kalian, pahami isi ceritanya, pahami perasaan teman kalian, dan kalau perlu teman-teman bisa memposisikan diri di dalam posisi teman kalian, lalu kalian bisa memberikan saran atau masukan supaya teman kalian tersebut jadi lebih tenang. Lalu yang kedua adalah ketika teman-teman mendapati adanya perdebatan atau pertengkaran di dalam media sosial, teman-teman jangan menjadi kompor atau hanya membela salah satu tanpa menilai keduanya terlebih dahulu. Nah, teman-teman itu harus mencari tahu kebenarannya, alasannya, dan sebagainya. Jadi jangan gampang menjudge orang lain, oke? Ini sama seperti ketika ada berita-berita yang tersebar di media sosial atau di televisi, di mana kita tidak boleh langsung menelan berita tersebut mentah-mentah, tapi harus kita cari tahu kebenarannya dari berbagai sumber. Karena kita tidak boleh dan harus menghindari penyerapan berita-berita hoax, oke? Dan yang terakhir, ketika ada teman kalian yang sedang diam, jangan langsung menjudge kalau dia adalah antisosial atau susah untuk berteman. Tapi mungkin saja dia itu sedang butuh tempat untuk didengar atau sedang mengalami kesedihan atau kesepian yang mendalam. Jadi gunakanlah teknologi bukan untuk pamer tapi untuk peduli. Lalu gunakanlah media sosial bukan untuk mengejar likes tapi untuk menebar empati. Karena teknologi itu hanyalah alat, dan alat tanpa hati hanyalah mesin tanpa arah. Jadi teman-teman, empati adalah kemampuan yang membuat kita tetap menjadi manusia. Di dunia digital ini, empati justru menjadi harta yang paling berharga. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi Z untuk tidak kehilangan hati di tengah derasnya arus teknologi. We are connected more than ever yet we understand each other less. Maka mulai dari ini, mari kita untuk tidak hanya terhubung lebih banyak, tapi juga memahami lebih dalam. Dan sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya untuk menutup dengan sebuah pantun. Main ponsel di sore hari, lihat notifikasi datang bertubi. Mari kita jaga empati di hati agar teknologi tetap bernilai insani.
Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan yang saya ucapkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.